Akhirnya itu saya karena tidak tahan sakitnya, saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan, saya tidak kuat lagi Tuhan, cepat panggil saya Tuhan, saya tidak kuat lagi. Tapi justru sungguh-sungguh minta dipanggil ya? Betul, saya berdoa minta cepat dipanggil sama Tuhan, saya tidak kuat. Okay. Tapi justru Tuhan berbelas kasihan kepada saya. Ya, untung doa saya ditolak. Hai, halo, selamat datang di edisi perdana dari Creation Podcast. Bersama saya hari ini ada seorang yang mau menceritakan kisah hidupnya, terutama kisah perjumpaannya dengan Yesus. Ada Pak Goan. Ini selamat malam Pak Goan. Selamat malam. Gimana kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Wah. Kalau saya disuruh menggambarkan Pak Goan dengan satu kalimat itu, saya langsung ada di kepala itu pasti orang yang senang mengabarkan Injil, orang yang senang bersaksi. Pak Goan pasti kan ada latar belakangnya. Orang kenapa bisa sesemangat itu ya? Mungkin Pak Goan di sini bisa sharing-sharing ya dengan saya. Gimana sih kisah hidupnya Pak Goan itu? Pak Goan kan saya tahu bukan Kristen dari lahir kan, dari kecil ya. Mungkin betul Pak Goan bisa cerita sih. Ya, betul sekali. Memang saya lahir dari keluarga non-Kristen. Saya anak ke-6 dari 9 saudara. Wah. Ya. Saya seorang pengusaha, buka toko sembako. Ya. Saya sudah berkeluarga dan istri saya 3 anaknya tadi. Iya Pak. Anaknya, bukan istri. Istrinya cuma 1 ya. Kaget saya. Cowok semua. Nah, anak Bapak cowok semua ya? Iya. Oke. Tapi punya cucu sudah 3, hampir 4. Ini cewek semua. Cewek semua. Oke. Jadi lengkap sudah. Jadi saya sejak kecil tinggal di sebuah desa di selatannya Kota Malang. Ya, kami dari keluarga miskin ya, sehingga saya merasakan jadi orang miskin itu memang susah ya. Sehingga sejak saya kecil itu sudah punya cita-cita. Saya ingin jadi orang kaya. Saya tidak mau miskin. Maka setelah waktu saya sekolah SMP itu disekolahkan di sebuah sekolah Kristen. Sehingga saya sejak itu saya mengaku diri sebagai orang beragama Kristen. Tapi jujur saya cuma tahu sedikit tentang kekristenan, tapi saya tidak sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya. Oke. Ya. Jadi moto hidup saya adalah cari uang. Yang penting cari uang supaya saya bisa menjadi kaya. Itu yang menjadi moto hidup saya. Ya, itu berarti karena hidup begitu susahnya ya Pak Goan ya. Betul, ada 9 anak yang betul dari papa mama sampai hidup begitu susahnya. Sesusah apa sih Pak Goan? Saya nggak kebayang nih sesusah ya. apanya itu. Jadi karena waktu itu tahun 65 orang tua saya kan masih asing ya. Semua WNA maksudnya. WNA. Oke. Ya, jadi tidak boleh buka usaha lagi. Sehingga toko papa saya harus tutup. Oh. Karena anaknya masih kecil-kecil 9, jadi akhirnya ya lama-lama habislah tabungannya untuk membiayai hidup anak-anaknya. Itu yang membuat keluarga kami itu miskin. Ya, jadi apalagi orang tua saya itu juga sering waktu itu dirampok. Ya, tinggal di desa itu sering waktu itu perampokan sering sekali. Oke. Itu. Jadi Pak Goan ya, kondisi yang sulit, pengen kaya, akhirnya tercapai ya Pak Goan ya? Ya, akhirnya saya setelah lulus SMP karena tidak ada yang biayai saya untuk sekolah lanjut, sehingga saya harus kerja. Dan ini mungkin ya pas dengan tujuan saya ingin cari duit. Itu tujuan saya. Sehingga lulus SMP saya kerja, kumpulkan uang. Akhirnya itu betul sekali setelah saya kerja itu kurang lebih hampir 10 tahun. Ya, saya sudah mulai cita-cita saya yaitu ingin punya motor, ingin punya mobil, ingin punya rumah. Itu pelan-pelan tercapai ya? Ya, betul sekali ya. Ingin punya toko milik sendiri, itu yang sudah tercapai itu 2, yaitu sepeda motor sudah punya, mobil sudah punya, tapi mobil pickup untuk kerja. Ya, itu yang saya alami sehingga saya mulai tambah semangat untuk kerja. Ya, saya sampai kerja itu waktu itu masih muda, tenaganya masih kuat. Saya rata-rata kerja setiap hari itu
16 sampai 17 jam. Wow, orang kalau normal 8 jam itu ya. Ini kali 2 berarti Pak Guan. Ya, betul sekali. Saya buka toko itu jam 3 pagi sudah bangun, langsung buka toko sampai jam 7 malam, non-stop. Tidak ada hari Minggu, tidak ada hari besar. Jadi buka toko, kerja terus, kumpulkan uang, itu tujuan hidup saya dulu. Jadi kan dulu Pak Guan pernah nih SMP Kristen, Kristen secara KTP ya kita ngomongnya. Berarti sepanjang udah usaha, udah bisnis itu Minggu ya kerja aja ya? Betul sekali. Karena saya pikir ngapain ke gereja gitu loh. Lebih baik buka toko dapat duit. Iya. Itu. Ya, sehingga betul. saya meskipun ngaku diri Kristen, saya tidak pernah ke gereja. Jujur tidak pernah sama sekali. Nah, sekarang saya pengen tahu nih Pak Guan. Ini titik balik Pak Guan berjumpa dengan Kristusnya ini pada momen apa ya Pak Guan? Ya. Jadi begini ya. Setelah saya menikah, saya ini ngomong sama istri. Karena istri juga dari keluarga non-Kristen juga, sama ya. Lah, saya ngomong sama istri, kita ini ngaku diri Kristen ya, tapi tidak pernah ke gereja, sungkan ya. Jadi karena sungkan ya. KTP-nya Kristen, tapi tidak pernah ke gereja. Gimana ya kalau kita ini, ayo coba sih ke gereja gitu ya. Oh, oke. Akhirnya saya janjian sama istri. Akhirnya istri setuju ya, dan akhirnya kami ke gereja. Saya sama istri ke gereja 3 kali loh. Maksudnya gimana Pak 3 kali? Tapi setahun. 3 kali. Bukan 1 minggu 3 kali. Saya pikir seminggu 3 kali. Wah ini giatnya ngalang-ngalangin hamba Tuhan ya. 1 tahun 3 kali. Tahun. Jadi kalau saya biasa tahu Natal Paskah Pak. Satu lagi apa nih? Ulang tahun gereja. Oh oke. Ulang tahun gereja. Saya senang. Karena apa? Kalau Natal itu wah gerejanya bagus, rame. Pulangnya dapat hadiah lagi. Dekorasi bagus, ada makan biasa. Iya, pulang masih dapat hadiah. Iya. Kalau Paskah pulang dapat roti, ada telurnya lagi. Wah, itu menarik bagi saya, menarik ya. Lalu kalau ulang tahun gereja, pulangnya ada makan-makan. Wah, pasti ya, itu yang menyenangkan. Identik dengan makan-makan. Itu. Oh, oke. Jadi itu udah mulai ke gereja ya, tapi sebenarnya titik yang waktu Pak Guan ini, oh, ini saya perubahan titik balik saya jadi Kristen bener-bener. Itu peristiwa apa Pak Guan? Iya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa tujuan hidup saya adalah cari uang. Cari uang. Itu saya rajin kerja yang saya katakan tadi tidak pernah tutup. Betul, 16 jam. Ya. Ya, hari Minggu, hari besar tetap buka toko. Akhirnya saya itu suatu saat ya, tepatnya itu tanggal 2 Januari, hari Minggu ya. 2 Januari hari Minggu. Ya, itu tahun 1992. Jadi sudah 28 tahun ini ya. Saya baru umur 3 tahun itu ya. Itu saya mengalami suatu kecelakaan yang hampir merenggut nyawa saya. Oke. Ya, ginjal saya putus di dalam. Gimana Pak? Ginjal saya sebelah kiri itu putus di dalam. Oh. Dan akhirnya harus diambil satu. Ya. Itu saya sungguh-sungguh. Itu apa? Kecelakaan? Sorry tak potong. Itu kecelakaan kan? Kecelakaan karena saya ini ingin sehat, karena saya pekerja keras, saya ingin sehat, maka saya ikut olahraga waktu itu yang musim adalah sepeda gunung ya. Oh, oke. Jadi saya itu kalau Minggu itu saya sempatkan jam 5 pagi itu sepedaan ke Malang Batu atau Malang Pujon PP. Gue sepeda. Betul. Pakai sepeda itu waktunya PP itu cuma 1 jam, paling lama 1 jam 15 menit sudah pulang. Bayangkan jadi itu cepat sekali ya. Waktu itu masih muda, masih kuat-kuatnya. Iya. Lah saya jatuh itu karena pakai topi, ya topinya itu lepas, saya tangan kanan ngerem, ini rem kanan, tangan kiri nyaut topi. Rem depan ya? Ya, ini tangan kiri nyaut topi yang lepas itu, ini tangan kanan ngerem, ini rem depan. Saya mumbul. Lah sepeda itu kan setirnya cuma lurus gitu aja ya. Sepeda guling setirnya kan gini. Nah saya mumbul itu perut saya itu numpangi setir ini, nyodok gitu loh. Itu membuat ginjal saya putus. Waktu itu saya langsung ditolong sama teman saya, dibawa ke RSU, disewakan angkot. 5 jam di sana tidak dapat pertolongan apa-apa. Sadar posisi? Saya sadar terus. Oke. Waduh, tapi sakitnya luar biasa, saya tidak bisa duduk pun tidak bisa. Saya masih teriak-teriak, dokter tolongan saya, tolongan dokter, suntikan saya.
tidak digubris. Yang ditolong itu cuma orang-orang yang pendarahan. Saya tidak ada pendarahan sama Oh sekali. iya benar, karena itu ya Di luka dalam ya. Betul. Sehingga saya lewat 5 jam saya sudah tidak kuat bicara, tidak bisa panggil dokter lagi, sudah buka mata pun saya tidak kuat. Sehingga saya mengingat peristiwa dulu ketika saya masih belum menikah itu, tetangga rumah saya di desa itu, waktu itu musim tebu bulan 8 ya. Anak tetangga saya itu sedang mainan bola ya, yang dilempar-lempar itu, anak cewek 2. Iya. Lah pas bolanya itu tatapan di atas sehingga kan mental gitu ya. Mental itu satu bola lari ke jalan raya dikejar oleh adiknya yang kecil laki-laki umur 6 tahun. Ya, dikejar itu langsung dia jongkok ambil bola itu tertebu itu lewat fuso. Langsung kelindas kepalanya itu saya melacikan sendiri. Aduh. Ya, saya melihat dengan mata sendiri. Waduh, saya ini ingin nolong mau lari itu seperti terkunci kaki saya karena terkejut kagetnya. Sehingga saya tidak bisa lari, tapi pembantunya itu langsung lari, anak itu dipopong, digendong, saya sudah bisa bergerak, hampir tatapan. Waduh, kepalanya itu gepeng dan pecah itu kepalanya itu netes-netes, kuning sama merah itu campur netes-netes. Waduh, itu saya membuat itu sejak itu saya ini takut yang disebut kematian. Maka saya ingat peristiwa itu, wah saya ini bisa mati. Jadi waktu Pak Guan ini posisi di rumah sakit keinget peristiwa itu ya? Betul. Oke. Ini membuat saya, waduh saya ini bisa mati nih. Kalau mati ini saya mau kemana? Ada ketakutan tentang kematian. Sehingga saya berpikir saya sudah 5 jam tidak diapa-apakan. Akhirnya sama istri saya itu dipindah paksa ke rumah sakit swasta. Di sana diperiksa oleh dokter yang jaga itu katanya hipertensi jantung. Saya tahu ini salah, tapi saya sudah tidak bisa bicara. Bergerak pun saya tidak bisa. Sehingga pikiran saya, wah jelas saya ini akan mati. Itu yang membuat saya ini makin ketakutan. Lalu saya berpikir, saya mati mau kemana? Yes. Disitulah saya ingat apa yang dulu saya pernah dengar waktu saya sekolah, yaitu tentang Tuhan Yesus. Yang dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang membuat saya itu berpikir, akhirnya saya ambil keputusan. Saya bertobat, saya minta ampun kepada Tuhan. Di titik itu ya, Betul. Pak? Oke. Jadi saya di antara hidup dan mati itu saya dalam hati itu bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Saya menangis dalam hati, sudah tidak mungkin bisa keluar air mata lagi. Saya minta ampun, akhirnya saya pasrahkan diri saya kepada Tuhan. Saya pasrahkan hidup saya kepada Tuhan. Ya, karena saya percaya janji Tuhan, barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah akhirnya itu saya karena tidak tahan sakitnya, saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan, saya tidak kuat lagi Tuhan. Cepat panggil saya Tuhan, saya tidak kuat lagi. Tapi sungguh-sungguh minta dipanggil ya? Betul, saya berdoa minta cepat dipanggil sama Tuhan, saya tidak kuat. Okay. Tapi justru Tuhan berbelas kasihan kepada saya. Ya. Untung doa saya ditolak, tidak diterima sama Tuhan. Kalau nggak kita nggak ngobrol. Betul ya. Akhirnya saya ini justru mengalami belas kasihan Tuhan, saya mendapatkan pertolongan dan disembuhkan. Itu yang saya alami, sehingga saya sejak itu, wah sungguh-sungguh saya mengalami hidup yang baru seperti itu ya. Wah itu sih itu ya Pak, benar-benar di ujung kematian ya. Betul sekali. Peristiwa itu ya, itu yang jadi titik balik Pak Goan kenal Tuhan ya. Ya, jadi ceritanya ketika saya itu ditolong itu HB saya tinggal cuma 3. HB-nya? HB. Oke. Tinggal cuma 3. Dari darah saya ini ya? normalnya 16 kan? Normal 16 ya. Tensi saya itu atasnya itu cuma 30. Hah? Jadi dokter mengatakan waktu dokter datang itu, ini kamu sudah tidak mungkin bisa ditunggu lagi. Langsung saya dioperasi di tengah-tengah persis perut saya. Karena tidak tahu apa itu. Tapi dokter mengerti karena perut saya besar sekali dan ketika di kateter itu yang keluar darah. Itu yang akhirnya dokter ambil kesimpulan harus dioperasi. Tapi tidak mungkin difoto dulu.
tidak nututi Iya, nggak waktunya. nutut. Betul. Betul. Itu yang terjadi. Jadi itu posisi ginjal diambil ya Pak ya? Akhirnya diambil satu karena sudah waktunya tidak mungkin menututi dan dokter mengatakan ginjalnya sudah rusak, gitu, pecah, Iya, iya. pecah. Gitu ya. Itu benar-benar pertolongan Tuhan sih ya. Betul sekali. Sampai wah, saya jujur aja baru ini denger yang cerita lengkap detailnya ya. Biasa denger orang-orang cerita tentang paguan ya kisah sepotong-sepotong aja. Iya. Tapi cukup mengerikan sih menurut saya dan Tuhan punya maksud. Nah, setelah perjalanan itu Pak Guan, gimana proses relasi dengan Tuhan Ya. antara Pak Guan dan Tuhan? Memang kalau saya ceritakan tentang bagaimana Tuhan menolong saya itu terlalu panjang ya waktunya. Jadi saya akhirnya itu ambil kesimpulan bahwa setelah saya sehat kembali, saya mulai berpikir ternyata hidup ini kalau saya cuma memusatkan atau memikirkan hal-hal yang bersifat sementara itu sangat sayang sekali. Yes. Sangat rugi sekali. Yes. Ya. Karena sewaktu-waktu kita ini bisa mati loh. Ya, tidak tahu kapan, Betul. keadaan apa, bagaimana, di mana, kita tidak akan tahu. Tapi pasti kita ini akan mengalami yang disebut kematian. Sehingga saya berpikir kalau saya cuma perhatikan hal-hal yang sementara yaitu materi atau uang yang saya kejar-kejar itu, ternyata uang itu pun waktu saya kolaps itu tidak bisa menolong saya. Yes. Itu posisi kan ada uang ya. Betul, saya sampai berpikir saya ini sanggup loh bayar dokter. Saya sanggup bayar rumah sakit, tapi kok dokter saya teriak itu minta disuntik aja enggak digubris. Itu. Jadi kalau bukan kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan, wah saya enggak mungkin hidup hari ini. Itu yang membuat saya itu akhirnya bersukacita menjalani hidup ini. Ya. Dan sejak itu saya jujur aja, saya rajin ke gereja. Ya, saya rajin ke gereja, saya ingin belajar mengenal Tuhan lebih dekat. Sehingga saya ikuti kegiatan di gereja. Baik ada persekutuan, doa, ada PA, saya ikuti. Ya, ada training ataupun ada pelajaran-pelajaran di dalam gereja itu saya ikuti. Karena saya ingin lebih mengenal Tuhan lebih dekat, lebih jelas. Ya, itu yang saya lakukan. Dengar cerita ini sih saya paham sih kenapa Pak Goan itu punya semangat untuk kesaksian itu tinggi sekali karena betul-betul mengalami peristiwa sampai titik nadir itu ya. Titik di antara hidup dan mati. Kalau yang dulunya cari uang gimana rupa supaya nggak hidup miskin, peristiwa itu Tuhan pakai jadi untuk Pak Goan bisa bersaksi bagi berkat bagi banyak orang. Kita juga bisa sharing. Oke, terima kasih banyak Pak Goan untuk sharingnya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak Goan mau sampaikan di pembicaraan kita hari ini. Ya, jadi kenapa saya kok akhirnya itu suka bersaksi? Saya pikir begini ya. Karena saya merasakan mendapatkan sesuatu hadiah yang terbesar di dalam hidup saya. Ya. Kalau dulu saya merasa senang ketika saya untung di dalam pekerjaan saya. Ya. Kalau seumpama saya katakan satu hari saya kerja dapat untung 5 juta, saya pasti senang. Apalagi kalau lebih dari 5 juta, 10 juta, pasti saya lebih senang. Tapi ketika saya mendapatkan kepastian, yaitu tentang hidup yang kekal, yang tidak bisa saya beli dengan uang saya, itu membuat hidup saya itu diubahkan. Ya. Ini yang lebih penting dan terpenting bagi saya dan bagi kita semua tentunya. Yaitu hidup yang kekal. Apa gunanya kita memperoleh isi dunia ini tapi kita binasa? Itu yang membuat saya diubahkan sehingga saya berpikir kadang-kadang loh kalau di toko-toko atau di mall ya ada promo, ada diskon aja kita ini suka kasih tahu orang kan? Kasih tahu tetangga, keluarga, beliau itu loh di sana ada diskon besar ya. Buy one get one. Nah, kita sering kasih tahu orang. Tapi bagaimana tentang hidup yang kekal yang penting ini? Saya sudah dapatkan, mosok saya tidak akan cerita sama orang lain. Nah itu yang memotivasi saya sehingga saya ingin ceritakan apa yang saya alami, apa yang saya dapat, yang membuat saya hidup diubahkan, yaitu saya punya keyakinan yang seyakin-yakinnya atau 100% saya yakin
kapanpun, dimanapun, keadaan apapun, kalau saya meninggal dunia, saya pasti diterima Tuhan masuk ke surganya. Yes. Itu yang membuat saya ini ingin untuk ceritakan kepada orang lain, khususnya keluarga saya, 9 saudara saya, ditambah 2 orang tua saya. Ya. Nah, itu yang membuat saya itu ingin untuk menyaksikan. Dan akhirnya, seperti saya ceritakan tadi, saya mulai aktif di gereja, saya ingin membawa keluarga saya percaya pada Tuhan, dan saya bersyukur di gereja waktu itu ada pelatihan penginjilan ya, sehingga saya mengikuti itu, dan melalui itu saya bisa menceritakan Injil itu dengan mudah, ya, dengan mudah sekali dan efisien sekali, sehingga satu demi satu keluarga saya ini percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bukan cuma keluarga saya, tetangga saya yang dulunya tahun-tahunan itu saya ajak ke gereja tidak pernah mau. Ya, ya. Sampai saya iming-imingi tunggu Natal, tunggu ya Paskah, tidak mau. 3 ya. momen gereja tadi Iya. ya, Natal, Paskah, HUT. Betul. Tidak mempan ya, tapi ketika saya bisa memberitakan Injil kabar baik kepada sama tante tetangga saya itu, wah, mudah sekali. Akhirnya mereka percaya dan ikut saya ke gereja sampai meninggal dunia. Puji Tuhan. Ya, bukan cuma tetangga saya, yang kiri, tetangga kanan, ada teman sekolah, ya, ada pelanggan toko saya, yang akhirnya itu satu demi satu mereka bisa percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat hidup itu bersukacita. Ya. Dan saya melihat orang yang diubahkan ya melalui firman Tuhan, karena firman Tuhan kan kekuatan Allah yang mengubahkan, yang menyelamatkan orang yang mau percaya. Yes. Itu yang membuat itu banyak orang akhirnya itu bisa mengalami hidup yang diubahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Itu. Terima kasih. Lalu tadi Saudara Arif mengatakan tentang apa tadi yang terakhir? Pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir. Pagoan. Ya, betul sekali ya. Kalau kita melihat sekarang kondisi sekarang ini kan serba sulit ya, apalagi ada pandemi virus corona ini ya. Benar-benar. Banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir, banyak juga orang yang akhirnya usahanya itu drop, dan mungkin akan banyak orang yang gulung tikar juga ya. Ya. Termasuk orang pekerja-pekerja itu banyak yang sekarang itu kesulitan di PHK atau dirumahkan ya. Saya pikir-pikir memang hidup manusia itu paling sedikit ada 3 hal yang tidak mungkin bisa lepas, pasti dialami, tapi 3 hal itu pun tidak mungkin diatasi oleh manusia itu sendiri. Apa itu? Yang pertama adalah sakit penyakit. Ya. Semua orang pasti mengalami sakit penyakit. Sejak bayi pun bisa sakit. Orang kaya bagaimanapun pasti mengalami satu penyakit atau sakit penyakit ya. Dan tidak sedikit sakit penyakit itu yang sampai sekarang ini belum ada obatnya. Salah satunya ya. Salah satunya kita alami sekarang, corona ini ya. Corona. Betul ya. Masih banyak yang lain termasuk HIV dan lain-lain ya. Yes. Ini corona ini juga sama. Sampai sekarang belum ketemu kan obatnya. Betul. Nah, ini menunjukkan bahwa sakit penyakit itu pasti terjadi dan belum tentu ada obatnya. Dan belum tentu bisa diatasi oleh manusia sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah dosa. Ya, semua manusia pasti berdosa. Tidak satu pun yang tidak berdosa, termasuk saya. Yes. Ya. Dan dosa ini tidak bisa dihilangi, dikurangi atau diusahakan oleh manusia sendiri. Yes. Ya, manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri, maksud saya. Ya, karena dosa itu seperti utang piutang. Ya, tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Kalau kita berbuat baik bisa mengurangi dosa kita, pertanyaannya harus baik apa? Syaratnya bagaimana baiknya? Kalau saya nolong orang itu bantu orang miskin berapa sih nilainya? Kalau saya dosa bohong aja, harus saya tebus dengan kebaikan, baik seperti apa? Ya, tidak bisa. Jadi dosa tidak bisa diusahakan oleh manusia sendiri. Lalu yang ketiga adalah masalah kematian. Semua manusia pasti akan mengalami yang disebut kematian. Yes. Bagaimanapun uang kita banyaknya, ya, mungkin kita sakit bisa ke Singapura, ke Amerika atau ke negara-negara lain untuk berobat. Tapi satu saat pasti tetap akan mengalami yang disebut kematian. Ini tidak bisa dihindari, pasti terjadi.
Nah, inilah yang 3 hal yang saya katakan yang tidak mungkin bisa diusahakan oleh manusia. Tidak bisa diselesaikan oleh diri kita sendiri. Tapi saya sangat ingat sekali ada satu ayat firman Tuhan ya yang mengingatkan kepada kita ya. Saya akan bacakan, yaitu di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur 103 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, ya, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi Dia, ini huruf besar. Kalau kita baca di atasnya itu jelas ini yang berkata adalah Tuhan. Ya. Jadi Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, artinya segala dosa kita itu hanya Tuhan yang bisa mengampuni, yang bisa menyelesaikan. Dan sudah dibuktikan oleh kedatangan Tuhan Yesus sendiri, ya, yang menjadi manusia, mengorbankan dirinya dengan satu tujuan untuk menyelesaikan atau menebus dosa manusia. Sehingga kita yang dulunya musuh Allah diangkat menjadi anak-anaknya melalui percaya dan kepada Tuhan Yesus. Lalu di situ dikatakan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, hanya Tuhan yang sanggup. Ya, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa di dalam Injil itu banyak sekali mujizat-mujizat yang mudah sekali bagi Tuhan kalau mau untuk sembuhkan. Saya yakin ya, kita juga perlu doakan untuk virus corona ini. Saya yakin Tuhan kita sanggup. Mungkin ini Tuhan izinkan terjadi supaya manusia ini boleh sadar, ya. Boleh sadar dan boleh bertobat kembali karena begitu besarnya dosa kita, ya. Sehingga Tuhan izinkan virus ini terjadi supaya kita ini boleh bertobat. Ya, bentuk teguran untuk kembali kepada Tuhan. Kita kepada Tuhan, ya. Lalu yang terakhir itu dikatakan Dia, yaitu Tuhan yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya, Tuhan sudah membuktikan dirinya mati di atas kayu salib. Tapi Tuhan kita bukan mati terus, tapi 3 hari kemudian bangkit hidup lagi. Membuktikan apa? Membuktikan Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Ya, Tuhan sudah bangkit, bahkan Dia kembali naik ke surga untuk menyediakan tempat atau rumah bagi kita. Ini luar biasa ya. Jadi kita ini perlu mengingat akan hal ini. Ya, 3 hal ini yang terpenting di dalam hidup kita dan semuanya sudah digenapi, sudah diatasi dan dibuktikan oleh Tuhan Yesus dalam Kristus. Ya. Amin. Jadi jangan kita abaikan ya. Amin. Thank you. Terima kasih banyak Pak Goan untuk sharing yang begitu menguatkan, memberkati setiap kita dari kesaksian hidup. Iya, sama-sama. Terima Tuhan kasih berkati. Banyak. Wow, kisah yang sungguh memberkati bagi setiap saya dan saudara. Bagi saudara yang memiliki pertanyaan-pertanyaan bisa leave komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat update video-video terbaru dari kita. See you, God bless.